Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulandari. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan komputer dari periode pertama sampai periode kelima. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita harus tahu dulu apa sih itu komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima, memasukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Dan sekarang kita akan masuk ke materi tentang sejarah dan perkembangan komputer dari periode pertama sampai periode kelima. Selamat menyaksikan. Komputer generasi pertama ditemukan pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Pada tahun 1950-an, beberapa komputer yang mempekerjakan ribuan tabung hampa masih diproduksi. Dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar, berat, dan mahal. Begitu besar ukurannya sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas tersendiri. Ciri-ciri komputer pada generasi pertama adalah: 1. Komputer elektroniknya dari tabung hampa. 2. Program dibuat dalam bahasa mesin. 3. Programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Berikut ini adalah gambar komputer pada generasi pertama. Generasi kedua ditemukan pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada tahun 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ukuran transistor lebih kecil dan daya listrik yang digunakan jauh lebih kecil untuk mengoperasikannya. Berikut adalah gambar komputer pada generasi kedua. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ini muncul sejak era 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam suatu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah sebagai berikut. Dan berikut ini adalah gambar komputer generasi ketiga. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan mikroscope, walaupun ukuran dan menggunakan berbeda, sedangkan untuk pengolahan dan penyimpanan datanya menggunakan IC atau switch. Ukurannya lebih kecil membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Mikroprosesor merupakan ciri khas dari komputer generasi keempat, dan ini adalah gambar komputer pada generasi keempat. Dan berikut ini adalah komputer generasi terakhir, yaitu generasi kelima. Komputer ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut juga kecerdasan buatan. Dua tanda akan munculnya inovasi komputer generasi kelima adalah komputer paralel yang berarti memungkinkannya banyak CPU bekerja sama menggunakan satu jaringan yang efisien. Dan ini adalah gambar komputer generasi kelima yang kita gunakan sampai sekarang ini. Demikianlah penjelasan materi sejarah dan perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.